Pati, Jawa Tengah. Lagi dan lagi pemirsa, seorang siswa ini menjadi korban perundungan. Tidak hanya luka psikis yang diderita tetapi juga fisik, di mana 2 jari korban harus diamputasi. Dan kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dia Puspita Redi. Selamat sore, Bu Dia. Selamat sore, Mbak Trina. Baik, Bu Dia. Siswa MTS di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini harus kehilangan 2 jarinya karena diduga dibully oleh teman-temannya. Lantas sejauh ini apakah KPI sendiri ini sudah ada pendampingan atau koordinasi dengan pihak keluarga korban? Ya, yang pertama kami sangat prihatin kejadian ini terjadi di sekolah, apalagi ini masih tahun ajaran baru ya, di mana anak-anak seharusnya sedang bersemangat sekolah gitu. Kami sampai itu sudah berkoordinasi dengan PT BPA untuk menjangkau ke keluarga anak korban, karena memang yang pertama kali harus kita perhatikan adalah kondisi psikologis anak korban, kemudian rehabilitasi medis anak korban, dan tentu saja bagaimana kelangsungan anak korban ini ketika nanti bersiap ke sekolah. Nah, yang kedua, kita juga melihat bahwa kasus ini juga melibatkan anak-anak sebagai terduga pelaku, gitu ya. Apalagi anak-anak ini juga berada di lingkungan yang sama, kemudian kakak kelas, kemudian saat ini juga pihak keluarga korban sudah melaporkan ke tim inklusif. Jadi kalau kami berharap di dalam kasus ini proses hukum silakan tetap berjalan, begitu ya, karena memang bullying harus dicegah dan harus ditangani dengan serius, begitu. Termasuk kita juga melihat potensi-potensi jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Nah, kami KPAI juga berkoordinasi dengan Kemenak ya, dalam artian agar sekolah madrasah tersebut mendapatkan pendampingan, kemudian juga teman-temannya yang lain juga mendapatkan pembinaan, begitu. Selain kita juga menghormati hukum yang berjalan. Namun kami berharap ya mediasi, kalaupun memang kita, kalau tidak karena ini sudah ada pelaporan, jadi ya kita ikuti saja tersebut dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang tentang Peradilan Pidana. Begitu. Baik. Tapi Bu Dia, apakah sudah diketahui sebetulnya duduk perkara dari kasus ini apa yang menjadi pemicunya? Karena ada informasi bahwa diduga perundungan ini disebabkan akibat saling ejek nama orang tua. Dan apakah juga sudah dikonfirmasi terkait dengan hal ini? Dan mengapa juga masih ada saja perundungan dengan mengejek nama orang tua di era modern saat ini? Ya, jadi kejadian bullying ini sebenarnya tidak yang pertama yang dialami oleh anak korban, Mbak. Jadi sejak awal masuk itu anak korban sudah mendapatkan bullying juga. Nah, ini adalah bullying begitu kemudian gitu ya, setelah bullying sebelumnya terjadi. Nah, kemudian kenapa saat ini masih ada kejadian ini? Nyatanya masih ada, Mbak. Di beberapa kasus bullying sekolah itu masih terjadi. Dan kemudian anak-anak juga tidak hanya merasa bahwa ini sekedar ejekan ya, tetapi ini juga betul-betul bullying yang menyakitkan perasaannya secara psikis, kemudian juga ada unsur fisik juga begitu ya. Nah, di situ kemudian kami berharap di dalam proses hukum itu nanti kan akan ketahuan gitu ya, bullying seperti apa sesungguhnya yang terjadi, kemudian dilakukan seberapa lama, dan apakah ada korban lainnya, gitu. Baik, dan saat ini keluarga korban telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Lantas bagaimana juga KPAI mengawal proses hukumnya, mengingat korban dan terduga pelaku ini sama-sama masih di bawah umur? Ya, jadi begini Mbak, tadi di awal saya sampaikan bahwa kami juga berkoordinasi dengan kepolisian Polres Pati terkait dengan Undang-Undang tentang Peradilan Pidana Anak ya. Kalau memang ditemukan ada unsur pidana, tidak masalah untuk proses hukum selanjutnya. Tetapi di dalam proses hukum itu kan ada tahap-tahapan yang memang harus dilalui oleh kedua belah pihak. Ya, jadi kita tidak menafikan bahwa bullying itu ada. Kemudian penegakan hukum juga tetap harus ada, dan keadilan bagi korban itu juga tetap ada. Nah, kemudian selanjutnya kami berharap bahwa pihak kepolisian tentu saja dalam hal ini
ketika memproses anak berkonflik dengan hukum, itu harus berdasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, itu yang terpenting di situ. Nah, kami akan mengawal proses ini sampai kemudian tahapan-tahapan tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Karena di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu kan juga ada tahapan yang dilalui dari mulai restoratif justice, kemudian diversi, kemudian sampai putusan atau persidangan gitu. Baik, Bu Devi, jika nantinya ini terbukti bahwasannya korban mengalami perundungan sebelum tangannya terjepit pagar begitu, bagaimana kemudian tanggung jawab sekolah dalam mencegah kejadian ini? Ya, memang seharusnya sekolah memiliki sistem pengawasan ya. Makanya kami berharap bukti-bukti itu kuat dari mulai CCTV, kemudian saksi-saksi anak yang lainnya yang melihat. Kemudian apakah kejadian ini hanya sekali atau sebelumnya sudah ada kejadian yang terjadi begitu, sehingga ini adalah kejadian keberlanjutan dari sebelumnya. Nah itu kan memang harus didalami, Mbak. Nah kemudian sekolah memang dalam hal ini, makanya tadi di awal kami sampaikan berkoordinasi dengan Kemenang Pusat dalam rangka pembinaan untuk sekolah tersebut. Termasuk juga bagaimana dengan pembinaan untuk anak-anaknya, pendampingannya apabila mereka melihat kejadian tersebut, dan juga bagaimana ke depan sekolah melakukan sistem pencegahan, penanganan gitu, sehingga tidak ada kejadian seperti ini terulang lagi. Baik, apa kemudian yang menjadi pesan dari KPI sendiri bagi para orang tua dan juga sekolah lagi-lagi agar kasus serupa tidak kembali terjadi begitu, Bu Devi? Ya. Jadi Mbak, kami sudah mengkaji ya bahwa kekerasan fisik anak itu memang ada siklus dan tahapannya. Dan di bulan-bulan seperti Agustus, Juli, Agustus atau awal tahun ajaran baru ini kan muncul senior baru, junior baru, kemudian anak juga butuh adaptasi. Nah di situ ada celah di mana bullying kemungkinan terjadi, Mbak. Sebenarnya kami sudah menginformasikan jauh-jauh hari, tidak hanya ke madrasah, tetapi juga pondok pesantren, satuan pendidikan yang lain seperti sekolah gitu. Karena memang ini sudah seperti sesuatu hal yang sering terjadi di bulan-bulan seperti ini gitu ya. Karena memang ada junior baru dan senior baru itu tersebut. Kemudian sejauh mana sekolah-sekolah harus mencegah ini dengan melakukan sistem pengawasan, kemudian mensosialisasikan pada anak-anak, dan jangan lupa semua sistem itu harus terbangun, termasuk kalau misalnya ditemukan ada laporan-laporan tentang bullying, itu jangan diremehkan. Itu harus segera disikapi ataupun ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, tidak hanya sekolah ya, orang tua pun juga kami berharap memiliki respon yang tepat. Artinya kalau memang anak ini mengeluhkan adanya bullying, mohon segera diinformasikan ke sekolah, begitu ya, agar sekolah dengan anak ini, sekolah dengan orang tua ini bisa seiring, begitu ya. Kemudian yang ketiga masyarakat, Mbak. Jadi kalau melihat ada unsur-unsur bullying di sekitar sekolah, di luar pagar sekolah, atau potensi-potensi kerumunan, itu sudah harus disampaikan, dilaporkan gitu, agar tidak jadi kejadian yang lebih jauh. Baik, baik. Terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini, Bu Dia Puspitarini, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan selamat kembali beraktivitas, Bu Dia. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.